warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan salam kenal yang baru menyimak atau menonton video saya. Semoga bermanfaat dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Oke teman-teman, di sini saya ada dua buah komponen dari elektronika. Ini adalah sebuah resistor atau tahanan, dan satuan dari resistor adalah ohm. Oke, ohm meter. Dan di sini ada sebuah LED. Sebuah LED atau komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya sesuai dengan jenisnya. Ini ada yang merah, kuning, hijau maupun biru. Dan ini berfungsi sekali di bidang elektronika maupun otomotif. Untuk LED ini sama dengan diode. Oke, diode seperti ini, diode kecil. Ini untuk kapasitas dari sebuah diode kita bisa melihat dari bentuk fisiknya atau kode di LED-nya itu sendiri. Dan ini mempunyai kapasitas sekitar setengah ampere. Untuk fisiknya seperti ini, untuk lebih mudah mengenali dari sebuah komponen di elektronika. Oke, untuk yang seperti ini kita bisa melihat ini agak besar dan ini kapasitasnya adalah 6 ampere. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui fisik dari sebuah komponen elektronika supaya lebih mudah pemahaman dan kebutuhan dari suatu rangkaian elektronik, dan supaya komponen yang kita gunakan itu lebih awet dan tidak merusak dari komponen elektronika yang kita gunakan. Diode ini adalah fungsinya mengeluarkan arus secara searah dari positif ke negatif. Kita bisa melihat kode dari sebuah diode di bagian fisiknya untuk lebih mudah mengenali. Ini adalah jalur ke positif, yang putih ke positif. Berbeda sekali untuk yang LED seperti ini. Oke, yang LED ini LED atau singkatan dari light emitting diode. Ini fungsinya sama seperti diode seperti ini. Di sini hanya perbedaannya adalah mengeluarkan cahaya saat komponen ini aktif atau dialiri sebuah arus listrik. Dan untuk simbol atau mengetahui cara mudah sebuah diode seperti ini, diode LED, light emitting diode seperti ini, kita bisa melihat dari kakinya, dari panjang kakinya ini. Untuk panjang kakinya ini yang lebih pendek, ini adalah negatif, dan yang lebih panjang adalah positif. Atau bisa melihat dari bentuk fisik di dalam LED-nya sini. Oke, fokus. Oke, seperti ini. Kita bisa melihat di sini ada lempengan besar, dan di sini di sebelah kiri ini adalah lempengan kecil. Untuk lempengan yang besar ini adalah jalur negatif atau dari negatif sebuah sumber arus baik baterai maupun lainnya. Dan LED ini bekerja di antara 3 sampai 4 volt. 3 sampai 4 volt. Untuk lebih aman alat ini bekerja, tidak terjadi putus saat kita pasang. Oke teman-teman, dan untuk menjaga agar LED ini tetap aman, kita gunakan di atas 3 sampai 5 volt. Di sini saya menggunakan 12 volt.
kita bisa menggunakan tambahan sebuah resistor. Untuk resistor kita tambahkan di angka 1K, 1 kilo ohm. Untuk pemasangannya dari positif ke negatif seperti ini. Oke, seperti ini. Ini jalur negatif. Oke, ini jalur positif. Oke, seperti ini. Kita pasang seperti ini. Oke, seperti itu. Oke. Jadi alat ini sudah berfungsi di 12 volt. Kita bisa aliri sebuah arus atau voltase 12 volt. Ini yang positif dan ini ke negatif, dan LED-nya ini nanti akan bekerja atau nyala supaya tidak merusak dari LED-nya. Kita bisa memasang sebuah resistor tambahan. Kita bisa membaca dari komponen di fisiknya ini, warna di fisiknya. Fokus. Oke. Untuk warnanya ini adalah coklat, hitam, dan merah. Oke, pertama coklat, hitam, dan merah untuk 1K. Dan jika teman-teman ingin merubah dari input voltase dari 12 volt, kita umpamakan menggunakan 220 atau jalur PLN. Ini teman-teman bisa menggunakan resistor sekitar 100K 100 kilo ohm. Kebetulan di sini saya ada 10K. Untuk 10K kodenya seperti ini. Oke, coklat, hitam, dan oranye. Ini adalah nilai 10K. Oke teman-teman, kita akan tes dari LED-nya ini. Ini adalah aki 12 volt. Saya coba di aki 12 volt 3,5H. Dan apakah alat ini bekerja, lampu LED-nya atau menyala. Ini adalah jalur positif dan yang sini adalah negatif. Kita coba hubungkan. Oke, saya rubah dulu supaya lebih panjang. Oke, sudah saya posisikan seperti ini. Apakah berfungsi? Oke, nyala. LED-nya nyala. Kita akan coba balik posisinya, apakah nyala LED-nya. Ini karena tidak saya solder, saya pegang. Oke, tidak nyala, tidak berfungsi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips sederhana dari tutorial saya ini. Oke, untuk selanjutnya ini sangat berfungsi di video selanjutnya. Oke, di sini saya ada sebuah kiprok motor. Kiprok dari sebuah motor punyanya Supra lama atau punyanya Grand, dan ini adalah yang original atau yang asli. Dan di sini ada beberapa pin dari sebuah kiprok motor. Ini adalah fungsinya untuk merubah arus AC menjadi arus DC atau arus dari spool mesin untuk melakukan pengisian ke aki motor. Sama fungsinya seperti diode, tapi di sini ada perbedaan dari fungsi sebuah diode dan sebuah kiprok motor, karena di sini kita bisa melihat ini ada kodenya seperti ini. Oke teman-teman, dan di sini saya ada sebuah rangkaian dari penggunaan kiprok motor untuk pengecasan sebuah aki 12 volt. Oke teman-teman, di sini ada sebuah rangkaian dari sistem pengecasan aki motor. Oke, aki 12 volt dari sebuah aki motor 12 volt 3,5H. Dan di sini saya menggunakan sebuah kiprok motor
Ini kebetulan untuk kiproknya saya pakai yang warna hijau. Ini untuk warna hitam. Ini punyanya Honda. Oke, punyanya Honda. Dan di sini untuk yang warna hijau itu punyanya Vario, punyanya Vega lama, punyanya Spin, Neck, Absolute Revo itu sama. Untuk kiprok yang warna hijau, untuk kiprok warna hijau dan hitam seperti ini hanya berbeda dari posisi di pinnya ini. Oke, posisi di keempat pinnya ini kita bisa dengan mudah melihat di posisinya, karena ini punyanya Honda atau Grand. Jadi intinya cara kerjanya sama. Dari spool mesin kita rubah menjadi spool DC untuk melakukan pengisian ke aki. Oke teman, untuk alat cas yang saya gunakan ini menggunakan aki 2 trafo 5 ampere CT. Output dari trafonya ini 18 dan CT atau 0. Kemudian saya beri kipas DC 12 volt. Ini kita bisa memasang kipasnya karena di belakangnya sini ada output dari trafonya. Ini kita bisa menambahkan sebuah diode. Oke, karena untuk trafonya ini masih menggunakan AC atau menggunakan arus AC atau arus bolak-balik, kita bisa menggunakan atau memasang diode 1,5 ampere seperti ini ke dalam salah satu pin di belakangnya situ. Kita kasih salah satu dari kedua kakinya atau ujungnya ini dengan memakai diode supaya bisa berputar dari kipasnya. Itu untuk fungsi dari diode yang kecil 1,5 ampere seperti ini. Ini bisa mengalirkan arus untuk memutarkan kipas DC 12 volt. Saya perlihatkan supaya lebih mudah. Oke, seperti ini bos. Oke teman-teman, sudah saya balik posisinya dan kita bisa memasang dari salah satu output di kaki trafonya, kaki dari 0 dan 12, karena di sini menggunakan yang bawah ini menggunakan 1,5 ampere. Kita bisa memakai sebuah diode seperti ini ke salah satu kaki di trafonya ini supaya bisa memutar dari trafo, memutar dari kipasnya ini, kipas volt 12 volt. Karena saat kita langsungkan tanpa menggunakan diode ini tidak bisa berputar, hanya berdengung saja. Jadi ini proses perubahan dari arus AC dari trafo dirubah ke arus DC. Ini bisa juga menggunakan diode seperti ini atau diode sisir, diode 4 kaki seperti ini juga bisa. Oke teman-teman, kita akan tes hasil pengecasan sebuah aki menggunakan kiprok motor. Oke, di sini untuk kiprok yang saya gunakan menggunakan bekas dari kiprok punyanya Mio lama, karena ini jalur lampunya atau lampu besarnya ini tidak berfungsi atau mengalami kerusakan. Di sini saya memanfaatkan dari jalur input spool mesin ke jalur aki. Ini untuk sistem pengisian untuk aki, sistem pengisian kelistrikan ke aki ini masih normal, dan untuk sistem penerangan ini sudah mengalami kerusakan. Kita bisa menggunakan trafo yang kiprok yang tidak terpakai. Kita bisa gunakan alat cas, dan syaratnya harus kiprok yang ori atau bawaan motor ini bekerja dan berfungsi, karena otomatis sangat aman untuk
melakukan pengisian atau pengecasan di motor, pengecasan di aki 12,3 Ah ini 12 volt, 12 volt 3,5 Ah seperti ini. Oke, seperti itu. Dan ini sama prinsipnya seperti di motor kita umpamakan ini adalah spool magnet mesin, kita bisa merubah dari magnet mesin AC, kemudian kita masukkan ke kiproknya supaya dirubah menjadi arus DC atau arus searah. Dan untuk posisi pinnya ini di sebelah kanan atas, ini adalah jalur dari trafo. Kemudian yang bawahnya yang bawahnya sini ini adalah ke aki atau ke sistem pengisian kelistrikan. Dan yang kiri atas ini adalah jalur ke ground atau body motor, ini sama. Dan yang sebelah kiri bawah ini tidak kita gunakan, ini adalah jalur lampu karena ini ini tidak kita gunakan untuk jalur lampunya. Oke teman, dan di sini saya tambahkan dua buah diode 6 ampere. Kita seri di antara ground dan di antara kiprok dan ground atau negatif dari bodi motor. Seperti itu inti mudahnya, negatif dari bodi motor atau negatif ke jalur aki. Ini saya putus, kemudian saya seri sebuah diode dan arahnya ini menuju ke jalur negatif. Dan di sini sebuah saklar, ini adalah saklar on off dan fungsinya untuk menjemper alat ini supaya nanti diodenya ini tidak bekerja saat saklarnya ini di on kan, jadi langsung terhubung dari negatif kiprok ke negatif aki. Oke, kita akan coba tes nyalanya dari casnya ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita pasang dari jabet akinya. Di sini menggunakan volt digital. Kita pasang. Oke teman, di sini ada indikator LED. Indikator dari voltasenya menunjukkan 12,2 volt. Kita akan coba nyalakan casnya bos. Oke, sudah nyala. Oke, ini melakukan pengecasan 15,5 volt. 15,5 volt. Kita coba pindah dari saklarnya. Oke, saklarnya kita pindah posisinya. Oke, kita bisa lihat 14,4 volt. Oke, seperti itu teman-teman fungsi dari penambahan diode pada kiprok motor supaya bisa menaikkan dari voltase aki, dan ini tetap aman kita gunakan di motor. Ini tujuannya untuk memaksimalkan supaya arus penyimpanan di dalam aki ini lebih besar, dan tentunya karena voltase yang dihasilkan itu lebih naik. Atau teman-teman juga bisa menggunakan alternatif ini jika output dari kiproknya ini mengalami pengedropan di 14 volt ke bawah, bisa menambahkan diode seperti ini di jalur negatif.
Oke, dan di sini saya gunakan untuk alat pengecasan sebuah aki motor, dan ini berfungsi dan tetap aman kita gunakan walaupun di 15,5 volt, dan untuk aki 12 volt ini tetap aman kita gunakan di voltase 15,5 volt untuk melakukan pengisian sebuah aki, baik aki kering maupun aki basah, dan kita bisa menambahkan voltasenya 15,5 volt itu masih bagus dan aman, dan tentunya arus atau nilai ampere atau nilai CCA yang disimpan di akinya ini lebih bagus atau lebih besar. Tapi ada beberapa yang harus kita lakukan saat memakai 15,5 volt, karena cairan atau air aki di dalam aki ini menguap lebih cepat dari standarnya. Oke, dan untuk lampu LED seperti ini, oke, kita bisa gunakan seri, ditambahkan sebuah resistor 1K karena menggunakan voltase 12 volt. Ini berfungsi untuk untuk indikator bahwa seperti ini, bahwa voltasenya ini sudah mencapai 12 volt atau ada arus yang mengalir di rangkaian akinya. Ada arus yang mengalir di dalam sel akinya, atau teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini. Alat seperti ini untuk mendeteksi dari jalur kabel bodi motor, dengan mudah kita lihat arus yang dikeluarkan, karena kabel di bodi motor itu kadang mengalami putus di bagian dalam, kabelnya itu putus di bagian dalam, jadi kita kesulitan untuk mendeteksi atau mengetahui jalur mana atau kabel mana yang putus. Kita bisa menggunakan seperti ini, lampu LED seperti ini dengan aman, dan ini bisa mengetahui jalur positif dan negatif dari sebuah kabel. Kita bisa menggunakan jalur seperti ini untuk melihat bahwa kabel yang dilalui alur listrik seperti ini benar-benar mengeluarkan arus atau jalur positif. Kita bisa memakai dengan cara kita tempelkan di bagian sini ke bodi motor, dan yang ujungnya sini kita cari kabel yang jalur positif. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa menambahkan di sini sebuah kabel yang panjang, dan di sini menambahkan sebuah kawat yang lancip, untuk lebih mudah dalam menggunakan alat pendeteksi arus DC atau arus dari aki. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Maaf jika videonya terlalu panjang. Semoga bermanfaat ilmu dari saya teman-teman. Jika terbalik tidak berfungsi. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.